Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita dan salam genre. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini aku bakal ngejelasin program kerja aku, dimana aku bakal ngebawa ini ke Aduya Provinsi tahun 2024. Tapi sebelum aku ngejelasin, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Oleh karena itu, marilah saya memperkenalkan diri agar saya dapat dicintai. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najwa Radiansyah dan saya merupakan duta genre kota Tanjung Pinang. Nah, teman-teman, remaja itu sangatlah rentan mengalami masalah mental karena banyak sekali permasalahan-permasalahan yang ia alami. Namun, di antara banyak permasalahan ada dua hal yang menjadi faktor utama mengapa remaja ini rentan sekali mengalami masalah mental. Nah, yang pertama itu, remaja seringkali mengalami permasalahan-permasalahan yang ia temui di lingkungan sekitarnya, seperti permasalahan dengan teman sebaya, permasalahan dengan keluarganya, ataupun stres mandiri. Ada lagi satu permasalahan yang ia alami, yaitu pola hidupnya yang tidak sehat. Nah, teman-teman, jadi program utama aku itu judulnya Pohon Kehidupan. Nah, Pohon Kehidupan ini merupakan wadah atau tempat bagi para remaja untuk mengekspresikan dirinya. Nah, gimana sih cara mereka mengekspresikan dirinya? Oleh karena itu, aku ada ngebuat program kerja lanjutan atau beberapa program kerja yang akan mendukung program kerja utama aku, yaitu Pohon Kehidupan. Nah, teman-teman, untuk program-program lainnya, ada 3 program yang menjadi aspek utama di dalam Pohon Kehidupan. Yang pertama ada 7 Day Challenge, dan yang kedua ada Kotak Cerita, dan yang terakhir adalah Podcast Reta, Remaja Punya Cerita. 7 Day Challenge memiliki tujuan agar menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk pada remaja dengan membentuk kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, bagi teman-teman yang ingin mengikuti 7 Day Challenge, ada beberapa tahap yang bisa kalian lakukan. Bagi kalian yang ingin join challenge, bisa klik link yang nantinya akan ditaruh di bio Instagram. Selanjutnya, masuk ke pendaftaran atau DM melalui Instagram Najwa Radiansyah. Dan yang terakhir adalah kalian akan diberitahu mengenai tata cara menjalankan 7 Day Challenge. Nah, bagi teman-teman yang sudah mendaftarkan diri untuk mengikuti 7 Day Challenge, kalian akan diarahkan untuk menulis kebiasaan-kebiasaan buruk yang kalian ketahui. Seperti misalnya kalian seringkali overthinking, suka mageran, dan makan yang tidak teratur. Nah, untuk langkah kedua, kalian pilih salah satu kebiasaan buruk untuk dikurangi atau dihilangkan dalam mengikuti 7 Day Challenge. Nah, langkah ketiga, kalian akan diberikan list tentang hal-hal yang bisa kalian lakukan untuk membuat kebiasaan baik dan menghilangkan kebiasaan buruk yang kalian pilih. Bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan 7 Day Challenge, nanti kalian akan diberikan arahan untuk membuat kesan dan pesan selama mengikuti challenge ini. Kamu bisa ceritain hal apa yang telah kamu dapatkan setelah mengikuti challenge untuk pertama kalinya. Dan bagi teman-teman yang ingin mengikuti challenge selanjutnya, bagi teman-teman yang sudah menyelesaikan 7 Day Challenge, kalian bisa mengikuti challenge selanjutnya dengan DM Instagram Najwa Radiansyah. Nah, program kerja aku selanjutnya itu merupakan Kotak Cerita. Nah, teman-teman, Kotak Cerita merupakan wadah bagi para remaja yang ingin menceritakan segala permasalahan-permasalahan yang kalian alami. Nantinya, cerita kalian akan dibahas di dalam podcast Reta, Remaja Punya Cerita. Tentu saja tergantung persetujuan dari teman-teman semua. Kalian semua bebas untuk menuliskan apapun di kotak cerita. Mau itu cerita tentang keluarga, cerita tentang pertemanan, kisah cinta, ataupun cerita-cerita lainnya yang susah untuk diceritakan ke orang-orang lain. Nah, teman-teman, program selanjutnya itu merupakan podcast yang berjudul Reta, Remaja Punya Cerita. Di dalam podcast ini, kita tidak hanya membahas tentang topik-topik permasalahan yang dibahas oleh genre, tetapi juga membahas tentang permasalahan-permasalahan yang dialami oleh remaja secara langsung melalui kotak cerita. Di dalam podcast ini, saya mengundang narasumber-narasumber yang tidak asing lagi dengan pembahasan yang dibahas di dalam podcast Remaja Punya Cerita.
Saya berharap dengan adanya program kerja yang saya kembangkan dapat membantu remaja-remaja yang ada di luar sana. Sudah saatnya generasi muda yang berpartisipasi secara aktif dalam menangani permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar kita. Karena sudah saatnya yang muda yang berencana.